Kedatangan Yami dan Cho di tengah penyerangan Dante yang memporak-porandakan markas Black Bull nampaknya memberikan secerca harapan kepada Vanessa dan Gray. Terlihat jelas ekspresi wajah mereka yang penuh dengan harapan di tengah keputusasaan dan ketidakmampuan mereka menghadapi Dante. Ya, pastinya siapapun yang mengalami kesulitan lalu kemudian melihat secerca harapan tentunya akan menunjukkan ekspresi yang sama lah ya bosku. Dan dari serangan tebasan yang meluncur di hadapan Dante, maka tersadarlah Dante kalau sosok yang meluncurkan serangan itu tak lain dan tak bukan adalah Yami Sukehiro. Akhirnya Kapten Barbar kita ini datang dan akan memberikan pertunjukan menarik nih buat kita. Tapi menurut Mimin nih, kemunculan Yami ini sangatlah berbeda dari yang biasanya bosku. Ya, bisa kita lihat dengan seksama di sana, Yami muncul dengan melayang di udara tanpa menggunakan sapu sihir ataupun alat bantu sihir lainnya. Dan tentunya pun itu semua berkat penguasaan mana zone yang dimiliki Yami yang sudah meningkat pesat setelah time skip ya bosku. Kemunculan Yami ini pun patut diacungkan jempol bosku, karena ada hal yang sangat membuat Mimin terkesan, di mana hal ini menunjukkan level intelijensi Yami yang begitu berbeda dari para kapten kesatria sihir lainnya. Dan hal ini sekaligus menunjukkan kelasnya sebagai salah satu kapten kesatria sihir terbaik dan terkuat di kerajaan Clover. Coba deh kalian cermati lagi, kenapa Yami muncul di udara bukan di darat? Yup, hal itu bukanlah sebuah kebetulan ya bosku. Yami yang selalu menunjukkan sikap yang terbilang selalu nyeleneh ini ternyata adalah orang yang sangat berhati-hati dan penuh dengan perhitungan jika dalam pertarungan. Bagaimana tidak, Yami muncul di tempat yang aman dan jauh dari posisi musuh bosku. Menurut Mimin sih, semua itu sudah dia perhitungkan dengan sangat matang dalam waktu yang terbilang cukup singkat di perjalanannya menuju markas Black Bull. Dengan penguasaan Ki yang dimilikinya, dia mendeteksi keberadaan musuh yang menyerang markas mereka sebelum dia tiba di sana. Lalu, dia memilih untuk muncul di udara dan jauh dari posisi musuh, sehingga dia bisa menganalisa apa yang sudah terjadi di sana. Hal itu pun semakin diperjelas di mana panel yang menunjukkan Yami melihat Gauche dan Asta sudah terbujur tak berdaya setelah diajar Dante dari posisi kemunculannya itu, bosku. Ya, semua itu pastinya tak lepas dari pengalaman dan insting bertarung Yami yang sudah sangat terasa sebagai seorang kapten kesatria sihir. Terlepas dari penjelasan Mimin terkait intelijensi Yami itu, dia pun terlihat sangat murka terhadap Dante karena sudah memborbardir anggotanya. Tapi Dante malah senang dan kagum melihat kemarahan Yami itu. Gak heran lah ya, hal ini pun sama seperti sebelumnya, di mana Dante juga terlihat senang ketika berhasil membuat Asta murka. Kayaknya si Dante ini sudah benar-benar kehilangan sifat kemanusiaannya deh karena dikuasai iblis. Dan selanjutnya, tanpa banyak basa-basi, Dante pun lalu melancarkan serangannya kepada Yami dan Finral. Dia melancarkan serangan sihir gravitasi yang membuat Yami dan Finral tertarik dengan kencangnya ke tanah. Bahkan, sihir gravitasinya ini dapat melenyapkan sihir ruang dimensi milik Finral. Terlihat jelas di sana, Finral berkata kalau dia tidak bisa mengontrol sihir ruangnya dengan baik. Seakan memperjelas teka-teki di chapter 242 sebelumnya ya bosku, di mana kita tahu kalau Dante juga melenyapkan Roach, si kucing takdir milik Vanessa. Menurut Mimin nih, kemungkinan sihir gravitasi Dante yang sangat besar lah yang mengakibatkan sihir Vanessa dan Finral menjadi lenyap. Dan mungkin bisa saja gravitasinya menyamai 2 kali lipat gravitasi bumi. Nah, jika seseorang mengalami percepatan gravitasi 2 kali lebih besar dari gravitasi normal pada umumnya, maka dapat dipastikan efek dari percepatan gravitasi itu mengakibatkan hilangnya kendali pada tubuh. Terlebih lagi, di dunia Black Clover nih bosku, pasti mereka yang terkena percepatan gravitasi yang besar seperti itu pun akan mengakibatkan kehilangan kendali mana yang dimilikinya. Masih ingat kan ketika Roach menghilang? Vanessa pun kehilangan semua mana yang dimilikinya. Nah, kemungkinan itulah yang membuat Roach dan sihir ruang Finral bisa lenyap hanya dengan sihir gravitasi milik Dante. Tapi hal itu seakan tidak berpengaruh terhadap Yami, yang mana terlihat jelas di sana Yami masih berdiri dengan kokoh di atas kedua tumpuan kakinya. Dante pun tampak begitu terkejut dengan kekuatan yang dimiliki Kapten Barbar yang satu ini, yang mana kekuatan Yami jauh berada di atas level anggotanya yang kehilangan kendali karena sihir gravitasi itu.
Seketika, Yami mengeluarkan 2 jurus baru hasil latihannya selama time skip. Jurus pertama yang dikeluarkannya adalah Black Blood dengan mengaktifkan mana zone terlebih dahulu, bosku. Menurut Mimin, jurus ini mengalirkan mana yang ada di alam menjadi sihir kegelapan ke dalam darah Yami, sehingga hal itu bisa menetralkan efek sihir gravitasi Dante pada Yami. Itulah mengapa Yami terlihat santuy meskipun dia terkena sihir gravitasi yang seharusnya membatasi gerakan tubuhnya. Lalu setelahnya, tanpa berpikir panjang, dia pun lalu mengeluarkan jurus Black Moon, jurus yang menciptakan objek hitam berbentuk bulatan hitam yang berada di atas Yami. Jurus ini bisa dikatakan jurus ilusi yang diciptakan Yami untuk memanipulasi area sekitarnya menjadi tak terlihat oleh musuh, bosku. Terlihat di sana, Dante pun kebingungan karena dia tak bisa melihat Yami dan Finral. Mereka seakan-akan menghilang di balik area sihir Black Moon itu. Nah, maksud tujuan Yami mengeluarkan jurus Black Moon ini ternyata agar Finral bisa memeriksa anggota Black Bull yang terluka di sana, bosku. Ada kemungkinan Finral mencoba membawa mereka menjauh dari tempat pertempuran itu menggunakan sihir ruang miliknya. Tapi ini masih sebatas opini aja ya. Nah, karena sudah seperti yang Mimin jelaskan tadi, Finral pun masih kehilangan mana yang dimilikinya. Jadi, pasti sulitlah untuk mengeluarkan sihir ruang untuk kabur dari sana. Bahkan Roach pun masih belum menampakkan wujudnya, yang mana hal itu menandakan kalau Vanessa masih kehilangan kendali mana yang dimilikinya. Nah, kita lanjut lagi ya ke pertarungan epik antara Dante versus Yami. Sama seperti sebelumnya yang dilakukan Dante ketika melawan Asta, untuk ngetes kekuatan lawannya, Dante pun menyerang dari jarak jauh dengan bongkahan tanah yang dipadatkan menggunakan sihir gravitasinya, bosku. Ya, tapi serangan seperti itu nggak akan berpengaruh lah terhadap Yami ya. Dengan sigap, Yami lalu menebas bongkahan batu yang meluncur dengan sangat cepat itu menggunakan tebasan dimensi kegelapannya. Lagi-lagi, hal itu membuat Dante begitu terkejut dan terheran-heran karena Yami bisa menebas dimensi. Menyadari kalau serangan jarak jauh seperti itu tak akan berpengaruh terhadap Yami, lalu Dante pun memutuskan untuk clash dengan Yami secara langsung. Dia pun menciptakan pedang yang dipadatkan dari bongkahan tanah menggunakan sihir gravitasinya, tapi berbeda dengan pedang yang diciptakan sebelumnya. Kali ini, pedang itu lebih kecil dan berukuran seimbang dengan pedang katana Yami. Wah, sekali lagi Mimin dibuat kagum nih dengan sosok Dante ini, yang mana dia selalu menghadapi musuhnya secara gentle, bosku. Dengan percepatan gravitasi yang membuat tubuhnya melesat dengan sangat cepat, Dante pun menyerang Yami menggunakan pedangnya itu. Tapi, lagi-lagi, Yami bisa menghindari serangan yang dilancarkan Dante. Dan ternyata nih, bongkahan tanah yang dipadatkan menjadi pedang menggunakan sihir gravitasi itu dapat mengimbangi ketajaman pedang katana milik Yami. Wah, benar-benar tak bisa dianggap remeh ya, meskipun pedangnya itu bukan terbuat dari besi. Layaknya dua pendekar pedang yang saling beradu ilmu pedang, pertarungan mereka pun diwarnai dengan saling jual beli serangan. Nah, ada satu hal yang menarik nih, di mana di sela-sela pertarungan mereka, Dante berkata kalau level Yami masih di bawah Julius. Loh, lalu sekuat apa ya Julius yang kekuatannya di atas Yami setelah time skip ini? Mimin jadi penasaran nih, apakah sebelumnya Dante pernah bertarung melawan Julius di masa lalu? Mungkin jauh sebelum Julius menjadi kaisar sihir dan Dante belum menjadi pemimpin kerajaan Heart, mereka sempat terlibat dalam sebuah pertarungan. Mungkin ya, tapi yang lebih menarik lagi nih bosku, Dante sangat mengetahui segala spesifikasi luar dan dalam Yami nih. Seakan-akan selama ini mereka sudah memantau gerak-gerik dan semua yang dilakukan Yami. Dan dari sini pun terungkap kalau tujuan sebenarnya Dark Triad mencari Yami adalah karena mereka beranggapan kalau Yami dapat menghubungkan dunia manusia dan Afterworld atau dunia akhirat. Mungkin nih, karena Yami bisa membelah dimensi, maka ada kemungkinan dia bisa juga membuka portal dimensi dari dunia manusia ke dunia akhirat ya bosku. Ya, lagi-lagi mungkin tujuannya adalah memang untuk membangkitkan iblis ke dunia manusia. Nah, dari sini semuanya seakan menjadi lebih jelas ya, sama seperti teori Mimin sebelumnya mengenai tujuan dari Dark Triad mengumpulkan penyihir dengan tingkat Arcane Magic ini bosku. Jika nantinya Dante berhasil menangkap Yami, maka misi mereka hampir selesai 100%. Yang mana mungkin mereka akan menggunakan Yami untuk membuka portal antara dunia manusia dan dunia akhirat.
Lalu kemudian mereka menggunakan William Vengeance untuk mentransfer iblis dari dunia akhirat menggunakan sihir pohon dunia milik William ke wadah Arcane Magic yang telah mereka siapkan sebelumnya. Dan mereka pun lalu membentuk pasukan dengan pengguna kekuatan iblis dan mulai menjajah seluruh kerajaan. Wah, jika benar seperti itu, maka akan terjadi perang besar-besaran nih bosku. Kita lanjut ke jalan ceritanya lagi ya, di mana di sana terlihat Dante merasa sangat iri kepada Yami karena Yami dikelilingi orang-orang yang berada di tingkat Arcane Magic. Ya, pastinya iri lah ya. Secara Dante dengan susah payah mengumpulkan orang-orang yang berada di tingkatan Arcane Magic untuk mewujudkan misi mereka. Sedangkan Yami dengan mudahnya dikelilingi orang-orang seperti mereka. Menurut Mimin sih, Yami tidak ada niatan untuk seperti itu. Karena Yami lebih melihat potensi besar di balik kegagalan mereka sebelumnya. Mungkin kalau Dante bertemu Vanessa dan Grace sebelum mereka menguasai sihir tingkat Arcane Magic, dia nggak akan tahulah kalau mereka nantinya akan menguasai sihir tingkat Arcane Magic. Tapi, jauh sebelum mereka menguasai sihir tingkat Arcane Magic, Yami bisa tahu kalau mereka itu sebenarnya memiliki potensi yang amat besar. Ada yang masih ingat nggak ketika Julius merasa kagum kepada Yami karena dia bisa melihat potensi seseorang di balik kegagalannya lalu dengan tidak ragu merekrut mereka menjadi anggota skuad Black Bull. Keren deh insting si Yami Dancho kita ini. Nah, akhir dari chapter ini pun ditutup dengan saling adu serangan pedang antara mereka berdua, yang mana terlihat di sana Dante terkena tebasan telak dari Yami. Mimin jadi penasaran nih bagaimana kelanjutan dari pertarungan mereka ini. Mungkin Dante dapat menyembuhkan dirinya dengan kekuatan iblis, atau mungkin serangan Yami itu malah memukul mundur Dante dari markas Black Bull. Sangat menarik untuk dinantikan kan? Well, demikianlah hal-hal yang bisa menjadi pembahasan kita di chapter kali ini bosku. Jujur, Mimin gak sabar nih menunggu kelanjutan pertarungan antara Yami melawan Dante. Gimana menurut kalian chapter kali ini bosku? Apakah kalian punya pendapat tersendiri untuk dibahas? Jangan malu-malu sampaikan di kolom komentar ya. Kita diskusi di sana. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!